so pretty. Keponakanku diculik bebek gombel. Sumber informasi ini aku dapat dari Google, dikutip dari buku horor 13 Ajendiawati. Ada juga kisah nyata mengenai keponakan yang diculik oleh bebek gombel. Penasaran seperti apa kisahnya? Menjelang maghrib, suasana kampung biasanya mulai sepi. Warga yang memiliki anak kecil akan segera mengajak anak-anaknya masuk rumah dan menutup pintu rapat rumah mereka. Di kampung kami, itu sudah seperti aturan tak tertulis. Semua karena cerita menyeramkan tentang hantu bebek gombel yang dipercayai suka menculik anak kecil waktu senja atau waktu maghrib. Tapi keponakanku, Zaki, seolah tak percaya dengan cerita itu. Usianya baru 6 tahun, dan hari itu ia pulang dari mengaji agak terlambat karena mengikuti acara ulang tahun temannya. Jalan pulang yang harus melewati perkebunan aren yang sunyi dan gelap. Ibuku menungguku cemas di rumah. Saat malam tiba, Zaki belum juga pulang. Keresahan berubah jadi kepanikan. Bersama suaminya, mereka mulai mencari ke rumah teman-teman Zaki. Tapi hasilnya nihil. Ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, warga pun turun tangan membantu pencarian. Isu yang beredar, Zaki diculik bebek gombel. Salah satu tetangga menyarankan untuk memanggil Pak Ijal, sesepuh desa yang dikenal punya mata batin. Menurut Pak Ijal, Zaki jauh dari rumah. Ia berada di area kebun aren. Warga pun membawa obor dan peralatan dapur. Mengetuk-ngetuknya sambil memanggil nama Zaki. Tiba-tiba, paman melihat sepeda Zaki di tanah. Dan tak lama kemudian, seseorang melihat atas pohon. Zaki ada di sana. Wajahnya pucat, tubuhnya berlumpur, dan bajunya bukan yang dikenakan pagi tadi. Ia dibawa pulang dengan penuh haru. Setelah tenang dan diruqyah Pak Ijal, Zaki akhirnya bercerita. Di kebun, ia mendengar suara kecikikan dan melihat sosok wanita cantik di balik pohon. Wanita itu tersenyum dan tiba-tiba membawanya terbang ke atas pohon, lalu memeluknya erat sambil menawarkan makanan dan minuman. Untungnya Zaki menolak semua itu. Menurut Pak Ijal, jika Zaki sempat menyentuh makanan atau minuman dari makhluk itu, ia bisa menjadi bisu seumur hidup. Konon, makanan itu sebenarnya adalah kotoran manusia yang disulap agar tampak lezat. Sosok hantu itu dipercaya sebagai arwah Omas, wanita mandul yang dulu dibuang suaminya dan akhirnya bunuh diri secara tragis. Karena kerinduan mendalam akan anak, arwahnya terus bergentayangan menculik anak-anak yang dianggapnya bisa menjadi pengganti anak kandung yang tak pernah ia miliki. Peristiwa ini membuat warga kampung semakin waspada. Kini semua anak diwajibkan pulang sebelum maghrib. Dan setiap malam Jumat, pengajian rutin digelar untuk mendoakan arwah Omas agar dapat beristirahat dengan tenang. Oke guys, jadi gimana menurut kalian? Apakah cerita ini cukup seru atau enggak? Komen di kolom komentar ya guys. Oke, jadi segitu dulu aja videonya. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye. Sampai jumpa di next video guys.